Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yesaya pasal 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Demikian bacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita lahir ke dunia ini, ketika kita belajar tentang kebenaran, ketika kita mengenal Kristus, kepada kita sudah diajarkan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Semuanya ini tidak akan berubah. Sehingga Yesus mengatakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Yang benar akan tetap benar, yang tidak benar akan selamanya tidak benar. Oleh karena itulah sebagai orang Kristen, kita diperintahkan, diutus untuk menjadi saksi, memberitakan yang benar ini, bukan yang tidak benar. Oleh karena itulah dalam pemberitaan ini kita akan berjumpa dengan orang lain. Pemberitaan melalui perkataan, pemberitaan melalui perbuatan, semua adalah hal yang baik. Namun terkadang memutarbalikkan fakta itu bisa terjadi. Tentu ada alasan. Seseorang sudah tahu bahwa itu adalah benar, tetapi karena satu keinginan atau keinginan yang lain atau tekanan dari luar, seseorang mampu mengubah atau rela untuk mengganti, mengatakan yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Ini sebenarnya sederhana. Ketika kita dipilih menjadi saksi untuk mengatakan yang benar, terkadang karena godaan, karena sogokan, seseorang mau mengubah kenyataan dan mengatakan dia benar atau dia salah. Bapak Ibu saudara terkasih, kata-kata yang sebenarnya hanya sederhana yang keluar dari mulut kita, firman Tuhan mengatakan upahnya adalah celaka. Tentu bukan dari dunia, tetapi Tuhan. Kita tidak membahas celaka seperti apa yang Tuhan rencanakan, tetapi perbuatan memutarbalikkan fakta, mengubah kebenaran, ini adalah perbuatan yang sangat jahat. Bangsa Israel banyak yang jatuh dalam pencobaan hanya karena orang-orang yang memutarbalikkan fakta demi keuntungan. Itulah yang disebut sebagai nabi-nabi palsu. Mereka mengajarkan apa yang menyenangkan hati orang. Mereka mengajarkan apa yang membuat mereka dicintai oleh orang banyak. Tentu ada keuntungan yang diperoleh dari sini. Tetapi keburukan akan terjadi kepada bangsa Israel.
Jika dosa itu hanya untuk diri kita sendiri, mungkin ceritanya akan berbeda. Kenyataannya, perkataan kita yang memutarbalikkan fakta atau berbohong itu bisa merusak banyak orang. Ajaran yang tidak benar dari kita itu bisa menghancurkan masa depan banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, ada 3 penekanan penting dalam firman Tuhan ini. Menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Tentu ini sering terjadi. Seseorang mencintai yang jahat dan berkata itu baik karena dia merasa untung karena berbuat jahat. Seseorang yang menjual narkoba, dia akan bahagia dan mengatakan itu benar, pekerjaan yang baik karena dia mendapatkan untung dari situ. Meskipun perbuatannya itu merusak banyak manusia. Dan dia akan mengatakan orang yang jujur itu bekerja, orang yang jujur itu setia, itu adalah orang yang tidak benar. Karena apa? Dalam kejujurannya, dia tidak bisa sekaya dengan kita. Uangnya tidak akan banyak. Inilah mungkin yang terjadi, seseorang akan mampu mengubah dengan sendirinya karena dia hidup atas dasar keinginan saja. Aku bekerja, dalam pikiranku hanya uang, uang dan uang. Tentu aku akan dengan mudah mengatakan apa yang membuat aku bahagia. Yang kedua adalah yang mengubah kegelapan menjadi terang, terang menjadi kegelapan. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin seseorang akan mengatakan ini jalan yang benar, ini jalan yang berkenan kepada Tuhan. Atau seseorang akan mengatakan ini tidak benar, kamu harus melakukan ini. Bapak Ibu saudara terkasih, bangsa kita bangsa yang sangat besar. Tetapi bangsa yang sangat besar pun bisa rusak, bisa runtuh ketika ada orang yang berusaha untuk mengubah kegelapan menjadi terang atau terang menjadi gelap. Mari tetap kita biarkan apa yang benar, biarlah sebagai ajaran yang benar. Apa yang salah, biarlah tetap sebagai ajaran yang salah, agar setiap orang mampu memilih jalan yang terbaik. Yang ketiga adalah yang mengubah pahit menjadi manis dan yang manis menjadi pahit. Bapak Ibu saudara terkasih, dari ketiga contoh ini, ketiga gambaran ini, Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, baik kepada setiap pemimpin, setiap pemberita firman, kepada setiap orang. Mari mengenal kebenaran itu dengan baik, agar kiranya kita sebagai orang percaya tidak mudah diperdaya oleh orang lain. Dan kita juga sebagai saksi yang menyampaikan kabar baik, yang memberitakan kabar baik kepada orang lain, yang berbicara kepada orang lain. Mari kita sampaikan hal-hal yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena memang untuk itulah Tuhan memanggil kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami mengenal kebenaran-Mu. Biar ya Tuhan kami tetap sebagai pemberita kebenaran, pelaku kebenaran, agar kiranya kehidupan kami menjadi sumber berkat, bukan sumber celaka bagi orang lain. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.